Rabbul Hamd sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Desir Sahara bertalu-talu menghembas puncak-puncak tenda yang melantunkan duka nestapa. Adegan demi adegan ketegangan, pengorbanan dan kebiadaban telah ditampilkan. Sepi di sini, hiruk-pikuk pesta pora di wilayah musuh. Dada Imam Husin begitu sesak. Jiwanya seakan tersayat saat menyaksikan betapa beliau telah kehilangan para pembelanya. Ketika beliau menyaksikan jasad-jasad orang yang dicintainya bergelimpangan penuh darah. Ketika beliau menyaksikan para wanita dan anak-anak menangis menahan haus dan yang sangat. Sungguh tiada air setetes pun, bahkan air mata pun telah mengering. Kini waktunya kita mengakhiri adegan antara kebenaran dan kebiadaban. Al-Husin tahu, kini adalah saat baginya untuk mengorbankan nyawa dan raganya. Al-Husin memandang satu persatu keluarganya yang tersisa. Hingga pandangannya tertuju pada putra terkecilnya yang suaranya telah parau. Karena tak hentinya menangis kehausan, Ali Asgar yang berusia 6 bulan menangis parau di pengangkuan Ummu Kalsum. Sang imam mengucap kening putra bungsunya itu, jagalah dengan baik putriku ini, putraku ini. Duhai abangku, telah 3 hari tidak ada setetes air pun yang membasahi bibirnya. Suaranya bahkan telah hampir habis karena haus. Ibunya tak mampu mengeluarkan air susu, bahkan tubuhnya telah lunglai, tak berdaya. Mendengar pernyataan Ummu Kalsum, sang imam menggendong putranya itu. Ia membawa keluar tenda. Sesaat sang imam menatap lembut putranya, lalu mencium leher kecil itu. Imam menghadap ke arah musuh, lalu mengangkat putranya tinggi-tinggi. Duhai manusia, kalian telah membunuh para pembela dan keluargaku. Kalian ingin meneruskan perang denganku, maka teruskanlah. Kalian ingin mencikikku dengan dahaga, maka aku akan bersabar karenanya. Tapi lihatlah bayi ini. Tiada salah yang dilakukannya. Tiada ia mengganggu dan berurusan dengan kalian. Kiranya berilah sedikit air padanya. Hingga belum tuntas sang iman berbicara, seorang binatang bertubuh manusia melesatkan anak panah ke arah sang bayi hingga menembus lehernya. Itu air untuk anakmu. Itu air untuk anakmu, teriak musuh yang diikuti dengan gelak tawa. Imam Husin tersentak melihat anak panah yang telah tertancap. Sungguh tiada yang mampu menggambarkan betapa hancur dan remuknya hati Al-Husin menyaksikan putra bungsunya menggelepar di tangannya. Sungguh tiada yang mengalami bencana sebagaimana yang dialami Al-Husin saat menyaksikan mulut dan leher putranya yang masih bayi terus mengeluarkan darah.
Segala puji bagimu yang telah mengaruniakanku kesabaran dan menghadapi ini semua. Tuhai Tuhanku, saksikanlah betapa putraku ini telah kupersembahkan demi kebenaran hak-Mu, telah kupersembahkan demi kebenaran hukum-Mu. Inilah darah putraku sebagai puncak pengorbanan Imam Husain, menghempaskan darah putranya ke langit. Dan tidak setetes pun darah pun yang kembali ke langit. Zainab datang mendekat pada sang kakak. Duhai abangku, tutupilah tubuhnya. Aku tak kuasa memandangnya. Segera kuburkan dia. Aku yakin ibunya tak akan sanggup melihat jasadnya. Imam Husain pun menguburkan putranya. Lengkap sudah kebiadaban dan kezaliman para musuh-musuh Allah. Betapa seorang bayi suci telah menjadi puncak dari segala malapetaka. Betapa seorang bayi keturunan Rasulullah, putra sang Imam Husain alaihi salam, telah turut berkorban demi kebenaran agama kakeknya. Setelah menguburkan putranya, sang imam mengumpulkan para keluarga yang tersisa di dalam tenda. Kemarilah, wahai para keluargaku yang setia. Salam dariku atas kalian semua. Saat bagiku telah dekat. Inilah pertempuran terakhir kita di dunia. Inilah saat terakhir kebersamaan kita di dunia. Pesta tangis dan duka akan sampai pada puncaknya. Bersiap-siaplah untuk memasukinya. Dan demi Allah, berjanjilah demi darahku, kalian tidak akan mendekatkan diri kalian kepada kehancuran dan kehinaan setelah kematianku. Mendengar kata-kata Al-Husain, para wanita tak mampu menahan tangisnya. Namun Imam Husain mencoba menenangkan mereka. Kehidupan di dunia ini hanya sementara dan penuh tipu daya. Kakekku telah menungguku, ayah ibuku serta kakekku telah menantiku. Mereka telah menyiapkan air dan kebahagiaan sebagai penyambutku. Kupastikan dia akan bertemu kelak di sana dengan kebahagiaan yang nyata. Kunantikan kalian semua untuk bergabung di sana. Bersabarlah, duhai anakku, karena setelah kematian kalian akan lebih lagi menangis. Bersabarlah, duhai para wanita-wanita keturunan kakekku. Imam Husain alaihissalam lantas memeluk mereka. Tenda itu pun penuh ratapan dan air mata. Para putra-putra Al-Husain tidak mampu melepas ayahnya. Jangan pergi, duhai Abata. Bagaimana kami mampu kehilanganmu? Kumohon ya Abah, jangan kau tinggalkan kami. Ummu Salamah berusaha melepaskan pelukan putri-putri Al-Husain yang terus mengikuti tubuh ayah tercintanya itu. Al-Husain berkali-kali memeluk dan mencium wajah putri-putrinya yang tak henti-hentinya menangis. Bersabarlah, duhai putri-putriku. Bersabarlah kalian. Al-Husain mendekati adiknya Zainab dan meminta supaya diambilkan sebuah gamis yang sudah lama dan usang yang telah ia persiapkan. Zainab memenuhi permintaan kakaknya. Al-Husain lantas mengenakan gamisnya. Beliau merobek sebagian gamis untuk diikatkan pada sebagian robekan yang lain agar gamis itu tidak mudah tersingkap atau mudah terlepas. Sungguh
Imam Husain tahu para musuhnya akan mempermalukan jasadnya dengan cara terburuk dan hina. Karena ia pun telah mempersiapkan pakaian bagi jasadnya. Ketika Imam Husain hendak memicu kudanya, Zainab memanggil kakaknya, "Duhai Imam, duhai kakakku, sudikah kau turun sejenak dari kudamu?" Sambil turun dari kudanya, Imam Husain bertanya, "Kenapa Zainab? Ada apakah gerangan? Duhai putri Zahra, duhai adikku." Zainab melanjutkan kata-katanya sambil terisak-isak, menahan ledakan tangis. "Duhai kakakku, aku mendapat pesan dari ibunda untuk melakukan ini. Di waktu seperti ini, singkaplah lehermu dan bukalah dadamu." Imam Husain menuruti perintah Zainab adiknya. Seketika ia juga, Zainab yang tak kuat menahan ledakan tangisnya, memeluk kakaknya lantas mencium leher dan dada Imam Husain. Selesai melakukan itu, Zainab mengarahkan badannya menghadap Madinah. Dengan ledakan tangisan Zainab berkata, "Ya Abah, Ummu, sudah aku sampaikan amanatmu." Kedua manusia langit itu pun berpelukan dalam tangis. Tidak ada yang dapat membayangkan betapa hancur hati Zainab saat itu. Melepas imamnya untuk meneguk syahadah, Imam Husain meninggalkan tenda dengan ratapan dan tangisan para keluarganya. Beliau lantas menaiki kudanya dan memacu cepat ke arah musuh. Kini Imam Husain alaihissalam telah terpisah menghadap para manusia-manusia munafik. Sungguh Imam Husain hanyalah seorang diri dan kehausan terus mencekik dan menghabisi kekuatannya. Di hadapan pasukan Umar ibn Sa'ad tetap tak terhitung jumlahnya, dan demi menuntaskan hujahnya, Al-Husain berseru pada mereka, "Adakah di antara kalian seorang yang akan melindungi kehormatanku, Rasulullah, dari bencana ini? Adakah di antara kalian seorang yang akan menolong kami demi keridhaan ilahi? Adakah di antara kalian seorang yang memiliki belas kasih? Apakah di antara kalian seorang yang masih mau menolongku dan agama kakekku?" Teriakan Imam Husain alaihissalam itu sampai pada tenda-tenda Ahlul Bait Ali Zainal Abidin, putra beliau alaihissalam yang sedang sakit dan tak berdaya, seraya bangun dan beringnya mencoba mengambil pedang yang terasa begitu berat bagi tangannya. "Aku datang, duhai Abata, aku datang untuk menolongmu." Imam Ali Zainal Abidin menyeret pedangnya yang diambilnya tapi terjatuh karena dirinya sedang demam tinggi. Namun ia segera berdiri dan berusaha meraih lagi. Menyaksikan itu, Ummu Kalsum mencegahnya. Imam Ali Zainal Abidin menjawab, "Kumohon, biarkanlah aku menolong ayahku. Tidakkah kau lihat ini seorang diri, sementara ribuan musuh di hadapannya? Biarkan aku menolong, duhai bibi." Dengan tangannya yang tersisa, Imam Ali Zainal Abidin terseok-seok sambil menyeret pedangnya menuju arah musuh. Al-Husain yang menyaksikan putranya lantas kembali dan menuntun putranya kembali ke tenda.
Tenanglah duhai putraku, tetaplah kamu di sini. Biarkan aku sendiri yang menghadapi tikaman, pedang dan tombak serta panah yang akan menghujam tubuhku. Kau harus kembali ke Madinah dan sampaikanlah salamku pada semua pengikut kita. Sampaikanlah pada mereka agar mereka terus mengenang kehausan ketika mereka hendak meneguh air. Katakanlah pada mereka untuk terus menangisi keterasingan dan syahadahku ketika mereka membicarakan keterasingan seorang syahid. Imam Husain lantas mengungkap rahasia mengenai kepemimpinan Imam Ali Zainal Abidin sebagai penerusnya. Kini Imam Ali Zainal Abidin telah mengetahui mengapa ia harus berdiam diri sementara ayahnya dilanda bencana. Sungguh betapa sebuah pengorbanan yang besar bagi Imam Ali Zainal Abidin menyaksikan satu persatu pembelaan ayahnya terbunuh, menyaksikan satu persatu keluarganya terbantai, dan kini saat baginya menyaksikan ayahnya berjuang seorang diri, sementara ia harus berdiam diri demi diteruskannya risalah kebenaran. Sungguh tiada yang mampu menggambarkan hancur leburnya hati sang penerus risalah itu. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali